Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayulal Husna, saya dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang stunting dan pertumbuhan kepala abnormal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi usia 0 sampai 11 bulan dan pada anak balita usia 12 sampai 59 bulan akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting ini juga bisa dikatakan dengan keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur rendah atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada anak. Faktor yang pertama yaitu rendahnya berat badan bayi ketika lahir. Berat janin mencerminkan hasil perkembangan dalam kandungan pada kecukupan nutrisinya saat dilahirkan. Bayi dikatakan berat lahir rendah atau BBLR apabila memiliki berat badan kurang dari 2,5 kg. Dengan kondisi bayi yang memiliki berat lahir rendah, kemungkinan akan mengalami masalah kesehatan dan memiliki kecenderungan untuk menjadi stunting. Salah satu faktor yang mempengaruhi berat badan rendah pada bayi ialah status gizi pada sang ibu sebelum maupun selama kehamilan. Selain itu, postur tubuh ibu hamil yang pendek di bawah rata-rata juga bisa membuat pertumbuhan janin di dalam kandungan jadi terhambat dan terus berlanjut sampai kelahiran. Faktor yang kedua yaitu kurangnya kebersihan lingkungan yang menyebabkan anak terkontaminasi dengan bakteri. Ada kemungkinan besar bahwa ada hubungan antara pertumbuhan linear anak-anak dengan praktik sanitasi rumah tangga. Anak-anak yang terkontaminasi dengan bakteri karena kurangnya kebersihan di lingkungan rumah bisa mengarah ke infeksi usus. Hal inilah yang juga mempengaruhi status gizi mereka. Pasalnya, kondisi ini berpengaruh besar pada penurunan kemampuan sistem pencernaan dan kekebalan sebagai penangkal organisme penyebab penyakit. Akibatnya, nutrisi sang anak tidak diserap dengan sempurna. Sementara, memelihara kebiasaan yang sehat di rumah, yaitu seperti mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal merupakan cara terbaik untuk mencegah stunting. Faktor yang kedua yaitu janin kekurangan asupan makanan bernutrisi di masa kehamilan. Sebenarnya, sejak bayi dalam kandungan, ia harus tercukupi kebutuhan gizinya sampai dilahirkan dan tumbuh besar. Jika ibu hamil kurang mengonsumsi makanan bernutrisi seperti asam folat, protein, kalsium, zat besi, dan omega 3, maka bisa melahirkan anak dengan kondisi kurang gizi. Pasalnya, stunting adalah kejadian yang tak dapat dikembalikan seperti semula. Jika sudah terjadi gangguan pertumbuhan pada sang anak karena kekurangan gizi sejak ia dalam kandungan. Faktor yang keempat yaitu melewatkan imunisasi bisa mengalami infeksi berulang pada anak. Stunting sendiri bisa diartikan sebagai pertumbuhan yang terhambat akibat gizi buruk maupun terjadinya infeksi berulang. Sedangkan manfaat imunisasi adalah untuk menstimulasi sistem imun dalam membentuk antibodi yang dapat mengurangi anak dari risiko infeksi. Di mana peran imunisasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting. Apabila sedari kecil mereka melewatkan jadwal imunisasi, maka ketika anak terkena penyakit, ia pun mengalami perubahan, yaitu seperti tidak nafsu makan dan lain-lain. Ketika kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi dengan baik, kemungkinan besar akan menghambat pertumbuhan dan kecerdasannya dan mengakibatkan stunting. Faktor yang kelima yaitu tidak mendapatkan ASI eksklusif yang menyebabkan malnutrisi pada anak. Tentunya, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama akan memberikan perlindungan terhadap infeksi gastrointestinal dan berkaitan dengan stunting. Malnutrisi merupakan kondisi di mana tubuh tidak menerima asupan gizi yang cukup.
Sementara, jika sang anak tidak mendapatkan ASI sejak dilahirkan, ia akan kekurangan gizi maupun sistem kekebalan pada akhirnya menyebabkan stunting. ASI merupakan asupan nutrisi dan sumber protein yang berkualitas yang dapat memenuhi 3/4 kebutuhan protein pada bayi pada usia 6-12 bulan. Agar tidak mengalami stunting, orang tua bisa mencegah sejak awal kehamilan, yaitu dengan memperbaiki pola makan dan mencukupi kebutuhan gizi selama kehamilan adalah langkah yang tepat. Selanjutnya yaitu dampak stunting terhadap kesehatan anak. Stunting pada anak dapat mempengaruhinya dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal, namun kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya yaitu yang pertama, kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Yang kedua, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Yang ketiga, anak akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Dampak burung stunting ini yang menghantui hingga usia tua membuat kondisi ini sangat penting untuk dicegah. Gizi yang baik dan tubuh yang sehat merupakan kunci dari pencegahan stunting. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah stunting, yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui. Yang kedua, memberikan nutrisi yang baik kepada si kecil, seperti memberikan ASI eksklusif dan nutrisi penting lainnya seiring pertambahan usia. Rutin memeriksakan kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir. Dan yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan sebelum makan, serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah. Poin yang kedua yaitu pertumbuhan kepala abnormal. Pengukuran lingkar kepala digunakan sebagai salah satu parameter untuk menilai pertumbuhan otak. Dengan penilaian ini, dapat dideteksi secara dini apabila terjadi pertumbuhan otak mengecil yang abnormal atau bisa disebut dengan mikrosefali, yang dapat mengakibatkan adanya retardasi mental atau pertumbuhan otak membesar yang abnormal, atau volume kepala meningkat, yang dapat disebabkan oleh penyumbatan pada aliran cairan cerebrospinalis. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan kurva lingkar kepala pada anak. Mikrosefali atau mikrosefalus didiagnosis bila lingkaran kepala memiliki selisih dua standar pengukuran. Standar deviasi di atas rata-rata bayi sesuai umur, jenis kelamin, dan berat tubuh. Termasuk di dalamnya adalah ukuran kulit kepala, tulang tengkorak, dan isi tengkorak. Bagian ubun-ubun kepala bayi baru lahir akan lebih besar, namun bagian wajah biasanya normal. Anak yang mengalami mikrosefalus bisa mengalami kelainan. Meski kebanyakan sehat dan normal, mikrosefalus bisa disebabkan oleh berbagai keadaan. Yang paling sering menyebabkan kepala membesar adalah megalencephalus atau otak yang membesar, dan penyakit hidrosefalus, yakni kelebihan cairan cerebrospinal dalam otak. Selain terlihat dari ukuran kepala lebih besar, gejala-gejala lain dari mikrosefalus antara lain adalah keterlambatan perkembangan sesuai tahapan, keterbelakangan mental, pertumbuhan kepala yang cepat, dan keterlambatan pertumbuhan bagian tubuh lain. Penyebab antara lain akibat terjadinya kerusakan atau kecacatan pembentukan selama tahap embrio, penyakit-penyakit degeneratif tertentu, atau faktor keturunan dalam keluarga. Pengobatan untuk mikrosefali ini tergantung pada diagnosisnya. Jika suatu pemeriksaan tidak menunjukkan adanya masalah dari scan otak dalam batas normal, maka dokter akan terus memantau kepala bayi
kepala bayi, dan orang tua juga disarankan untuk memperhatikan beberapa hal pada anaknya seperti penonjolan yang lunak, muntah-muntah pada anak, kurang nafsu makan, gerakan abnormal di mata anak, tidur berlebihan, dan sifat lekas marah. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.